Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasriana dengan NIM 859650082, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ UT Palu dengan prodi PISD S1 semester 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 3 jenis simbiosis sesuai dengan materi pada modul 2 mata kuliah PDGK 4107 praktek IPA di SD. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam satu habitat. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya sering disebut inang atau spesies yang dirugikan. Berikut contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan saya. Pertama, keong dan bunga puring. Keong memakan bagian-bagian bunga puring seperti daun, batang, atau kelopak yang menyebabkan kerusakan pada tanaman tersebut. Akibatnya, pertumbuhan dan estetika bunga puring terganggu, sementara keong mendapatkan keuntungan berupa makanan. Contoh yang kedua yaitu kutu dan manusia. Kutu hidup di kulit kepala manusia dan menghisap darah untuk bertahan hidup. Sementara itu, manusia merasa gatal dan tidak nyaman akibat gigitan kutu. Dalam hubungan ini, kutu mendapatkan keuntungan sedangkan manusia dirugikan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Berikut contoh simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan saya. Contoh pertama, tumbuhan merambat dan pohon durian. Tumbuhan merambat menggunakan pohon sebagai penopang untuk tumbuh lebih tinggi dan mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Pohon tersebut tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan tumbuhan merambat tersebut. Contoh yang kedua, tumbuhan mini monstera dan pohon kakao. Tumbuhan mini monstera menggunakan pohon sebagai penopang untuk tumbuh lebih tinggi dan mendapatkan sinar matahari. Pohon tampaknya tidak dirugikan oleh keberadaan mini monstera tersebut. Contoh yang ketiga, ada tumbuhan kecil atau epifit dan pohon kelapa. Tumbuhan ini mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan posisi yang lebih tinggi. Ia tidak mengambil nutrisi dari pohon inang, melainkan mengandalkan air hujan, kelembapan udara, dan sisa-sisa organik yang menempel di kulit pohon. Contoh yang keempat yaitu batu dan lumut. Lumut mendapatkan tempat untuk tumbuh, kelembaban, dan akses sinar matahari dari batu. Sedangkan batu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Lumut hanya menempel di permukaan batu dan tidak mengambil nutrisi dari batu. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara spesies makhluk hidup di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Berikut contoh simbiosis mutualisme yang saya dapatkan di lingkungan saya. Yang pertama ada lebah dan bunga. Lebah dan bunga adalah hubungan saling menguntungkan di mana lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan sambil membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contoh yang kedua ada rumput manila dan jamur mikoriza. Jamur mikoriza membantu akar rumput menyerap lebih banyak air dan nutrisi dari tanah. Sementara jamur memperoleh
mengurai gula dari rumput hasil fotosintesis. Itulah praktik tentang simbiosis dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.